Jadi kita akan buka ya, Feby, yang pertama ya, firman Tuhan. Yang pertama di dalam, ya, kita baca Roma 12 ayat 2 ya. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna ya. Jadi kalau kita lihat bahwa dunia kita sekarang ini mempunyai pikirannya sendiri ya. Ditutup dulu ya, Feby. Tutup dulu ya. Jadi pikiran dunia, Tuhan bilang jangan pikiran kita ini serupa dengan dunia ini. Jadi kita pernah belajar ya dulu di LOF ini bahwa jiwa kita ini adalah satu-satunya pintu gerbang masuknya yang namanya ketakutan dan kekhawatiran ya. Jadi coba perhatiin, kita selidiki dan perhatikan ya. Kadang-kadang kalau takut itu datang, itu mulainya dari mana? Itu kebanyakan mulainya tuh selalu dari pikiran. Jadi ada masukan dari setan, dan dulu saya pernah juga nggak tahu, saya di LBC ya pernah saya bagiin bahwa coba kalau bangun pagi-pagi ya, itu serangan itu selalu datang. Kita kadang-kadang berpikir bahwa itu adalah saya yang takut, saya yang khawatir. Sebenarnya bukan, tapi itu adalah serangan iblis kepada kita pagi-pagi untuk meruntuhkan kita sepanjang hari kalau kita penuh dengan ketakutan ya. Jadi jiwa kita itu adalah pintu di mana ketakutan itu akan masuk. Nah, sebab itu Tuhan bilang perbaharuilah pikiran kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, seturut dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya, itu yang bisa melawan segala jenis ketakutan ya. Jadi memang kita tahu bahwa kita ini sekarang hidup di akhir zaman, dan kita semua nggak ada kepastian nanti bagaimana, tahun depan bagaimana, akhir dari ini semua kapan, nggak ada yang pasti ya. Kita semua nggak tahu. Tapi jangan membuat kita menjadi kehilangan arah, karena kita ini milik Kristus ya. Jadi kita ini milik Kristus, kita ini terus harus mendisiplin pikiran kita seturut dengan firman. Karena saya lihat kalau pikiran kita tidak diawasi, dia akan menjadi liar ya. Dan akhirnya orang bisa mati gara-gara pikirannya. Jadi maksudnya itu, jadi orang kalau depresi karena takut, karena terus dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang menakutkan, akhirnya depresi, dan akhirnya dia jadi mati bunuh diri. Musuh itu bukan di luar sana, tapi ada di dalam pikiran kita. Nah, ini yang betul-betul hari-hari ini kita harus mewaspadai semua pikiran kita ya. Jadi kita harus memperbarui semua pikiran kita. Dan saya rasa bahwa saya percaya pasti di LBC udah ngerti mengenai ini ya. Jadi secara teori dan pengetahuan kita nih tahu bahwa oh ya memang takut itu datangnya dari pikiran. Oh ya saya tahu bahwa saya harus menguasai pikiran saya itu dengan benar misalnya ya. Tapi tetap serangan itu tidak akan berhenti ya. Kita akan terus menghadapi peperangan tiap hari ya ibu-ibu. Nah, jadi tapi saya akan membawa jauh kita lebih dalam ya kepada pengertian hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan baca ayat yang berikutnya. Nah, jadi firman Tuhan mengatakan gini, Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa ya. Perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Tolong ditutup ya, Feby. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tapi dia memperlihatkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Nah, ada perbedaan antara jalan dan perbuatan. Kenapa Tuhan memberitahukan jalannya kepada Musa? Jalannya itu adalah lebih detail ya. Lebih mengarah ke tujuan ya. Lebih detail maksudnya. Jadi Musa itu mungkin kalau Tuhan angkat tangan begini aja dia udah tahu maksudnya ya. Kalau misalnya Tuhan berbicara sedikit, Musa itu langsung bisa nangkep. Kenapa? Karena hubungan yang begitu intim antara Tuhan dengan Musa.
Sebab itu Tuhan menunjukkan kepada Musa jalan-jalannya ya. Tapi kepada bangsa Israel itu adalah perbuatannya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, seringkali kita kepingin lihat perbuatan Tuhan. Udahlah Tuhan cepet deh, jawab deh doa saya Tuhan. Seperti anak-anak kalau minta sesuatu tuh, ayo dong Man. Kita minta cepet dikasih, kita minta cepet dijawab. Tapi sebenarnya ada yang lebih penting dari itu adalah jalan-jalannya Tuhan ya. Jadi kalau kita hubungan intim dengan Tuhan, kita akan tahu jalannya Tuhan di waktu ini, di waktu sekarang ini. Apa sih sebetulnya yang perlu hari-hari ini? Kemana sih kita akan dibawa Tuhan waktu-waktu ini? Kalau misalnya kita bilang bahwa anak-anak Tuhan itu pasti dijagai misalnya. Anak-anak Tuhan itu pasti dilindungi, itu betul ya. Tapi ada banyak orang yang bilang begini, kenapa dong anak Tuhan yang itu tidak dijagai ya? Kenapa dong anak Tuhan yang ini nggak dijagai? Saya kalau ditanya gitu, saya bilang saya nggak bisa jawab, tapi janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Cuman saya ingin memberitahukan kepada kita semua, kenalilah jalan-jalan Tuhan. Kita lebih harus mencari Tuhan lebih dalam dan tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksud dari semuanya ini ya? Karena kalau kita lihat ya, bangsa Israel itu diperlihatkan oleh Tuhan mujizatnya yang luar biasa. 10 tulah di Mesir ya. Mereka lihat laut terbelah, mereka lihat segala mujizat di padang pasir, mereka makan mana yang dikirim setiap hari. Tapi apakah hidup mereka berubah? Mereka nggak berubah. Terus pemberontakan demi pemberontakan itu terus terjadi sampai nggak ada satupun yang masuk ke Kanaan. Tapi Musa itu mengenal jalan Tuhan. Orang yang mengenal jalan Tuhan itu akan menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan ya. Nah, jadi kalau kita mau mengalahkan yang namanya kekhawatiran dan ketakutan, seperti tadi Feby bilang, kita masuk di secret place dan kita tanya sama Tuhan jalan Tuhan. Setiap kita mengalami kejadian yang berbeda ya. Jadi menghadapi pandemik ini saya percaya bahwa setiap kita mendapat pelajaran dari Tuhan. Nah, pelajaran inilah sebenarnya yang kita harus pegang. Karena setiap kita berbeda. Tuhan memaksudkan semuanya itu dengan kita itu berbeda ya. Nah, kita akan melihat ya bahwa tahun 2020 ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan perubahan. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya, Tuhan itu sedang menguji iman, ya, iman tiap orang. Jadi iman kita ya, pertama saya juga agak sedikit goncang ya. Tahun 2020 saya itu bulan Maret, persis tanggal 5 ini saya pergi ke Jakarta tahun 2020. Hari itu saya diminta untuk ngisi di gerejanya, saya lupa namanya itu. Saya ngisi di gereja dan ngisi di LOF ya. Saya pulang ke sini itu saya lihat teman-teman saya di sini, maksudnya ada gembala-gembala sidang di sini. Tiba-tiba dalam beberapa hari kemudian itu meninggal gitu. Aduh, saya sampai kaget juga, syok juga, maksudnya, aduh Tuhan kok nggak jaga ya, Tuhan kok nggak lindungi gitu. Tapi saya nggak mau pikirin itulah, karena buat kita setiap orang itu berbeda. Nah, tapi kita ini sedang diuji iman kita ya. Tuhan juga sedang menguji fondasi hidup kita. Dan sekaligus Tuhan juga sedang mendisiplin kita, ya kan? Jadi kalau dulu misalnya, ayo kita pergi yuk, kumpul-kumpul yuk, ayo makan-makan yuk, atau kemana lah ngopi ya. Sekarang semua nggak bisa, harus di rumah ya. Atau kita misalnya saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan kalau nggak kumpul nih, nggak ketemu hamba Tuhan atau nggak bergereja, semua sekarang berubah ya. Jadi Tuhan itu sedang menarik kita untuk mundur, menarik dari segala kegiatan. Bukannya COVID ini datang dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberikan kepada kita yang tidak baik. Tapi Tuhan bisa pakai semua yang tidak baik itu untuk mendisiplin anak-anaknya. Jadi ya kita lihat bahwa semua yang terjadi ini kalau kita tahu jalan-jalan Tuhan, kita tetap akan sukacita. Maksudnya jalan hidup kita tuh nggak akan jadi bingung. Kenapa? Karena semakin kita ketemu Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita lihat Tuhan dan betul damai sejahtera itu menguasai hati kita ya. Nah di dalam Yesaya 55 ayat 9, ada nggak Feby? Kalau nggak ada saya. Ya. Dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oke. Jadi tutup aja.
Jadi kalau saya lihat bahwa kita ini harus menyadari ya, bahwa pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Oleh sebab itu jangan kita tuh merasa bahwa saya ngerti deh Tuhan, saya udah tahu deh, saya udah nggak tahu lah kira-kira kemana. Nggak ada. Karena Tuhan bilang jalan Tuhan dengan jalan kita itu tingginya seperti langit dan bumi ya. Nah, saya akan bawa kita ke Markus 8 ya. Jadi Markus 8 ayat 27 sampai 29 ya. Dikatakan begini. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lanjut, Feby. Nah, kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam dan kepala ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus dia itu kalau nggak salah dia menegur ya, menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita tahu bahwa Petrus itu sudah 3 tahun bersama dengan Tuhan. Jadi dia melihat pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi. Orang mati bangkit, yang sakit sembuh, dan sebagainya ya. Tapi sampai 3 tahun pun Petrus itu tidak mengerti pikiran Tuhan ya. Karena jalan yang Tuhan mau tempuh itu Petrus nggak suka. Dia bilang jangan ngomong itulah gitu. Berani lagi menegur. Padahal sebelumnya Petrus itu dapat revelation dari Tuhan bahwa dia bisa mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah ya. Jadi kadang-kadang kita harus berhati-hati juga dengan hidup kita seperti tadi Feby bilang ya. Sekarang kita harus lebih berhati-hati lagi hidup. Kenapa? Mungkin jangan kita berpikir saya udah banyak pelayanan. Atau saya pun juga mungkin sudah bicara di mana-mana ya. Saya kira-kira tahulah Tuhan mau apa, kita nih nggak ngerti apa-apa ya. Terbukti bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun ya, seperti Petrus, nggak ngerti pikiran Tuhan. Nah makanya betul-betul kita nih harus hidup mencari jalannya Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna ya. Nah saya akan membawa satu lagi pengalaman dari seorang yang bernama Ayub ya. Nah Ayub ini adalah orang yang sangat kuat ya. Menurut satu buku menceritakan bahwa dia itu sangat kuat ya. Nah, di dalam kekuatannya itu, Ayub itu sebetulnya secara rohani memang baik. Tuhan bilang dia adalah orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan ya. Tapi satu saat dia itu dilemahkan, dibuat menjadi lemah, kehilangan semuanya. Mungkin juga dia kalau kita mungkin ya mengalami kejadian seperti itu, kita udah kehilangan teman, udah kehilangan harta, kehilangan sahabat, dan istri juga yang paling dekat juga bicaranya seperti itu, kita pasti akan mengatakan begini, aduh Tuhan udah tinggalin saya deh. Tuhan kayaknya udah nggak mau dekat saya betul-betul dihukum. Saya ini seperti sesuatu yang mungkin karena dosa dan sebagainya saya mengalami penghukuman Tuhan. Tapi aneh sekali loh. Ayub itu ya dikatakan ya, dia itu mengalahkan yang namanya pikirannya dengan imannya. Ya. Jadi dia tuh sampai bilang begini, meskipun Allah mau membunuh aku, dia bilang, aku akan tetap percaya kepadanya. Nah, sekarang ini kita lihat pikiran kita ini terlalu banyak yang datangnya dari iblis ya. Bahkan kalau dia bisa melumpuhkan kita, dia akan melumpuhkan kita. Tapi Ayub dikatakan imannya mengalahkan pikirannya. Iman yang di sini menghancurkan semua pikirannya. Ini yang harus ibu-ibu dan kita semua sekarang ini harus lakukan. Dari mana datangnya iman? Iman itu datangnya dari firman ya. Jadi setiap kali kita mengalami serangan atau apa, kita harus terus mengatakan
mempertajam ya. Selain kita ketemu dengan jalan-jalannya Tuhan, selain kita mencoba mencari pikirannya Kristus, tapi firman yang ditaruh dalam hati kita itu yang harus kita katakan untuk mengalahkan pikiran kita. Makanya di Ayub 42 ayat 5 ya, setelah lewat kejadian yang membuat Ayub itu menderita dan sebagainya, Ayub itu bisa berkata, mungkin Baby bisa kasih ayatnya. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi kadang-kadang ya kita ini perlu dilemahkan ya. Jadi ada mungkin ibu-ibu yang bilang, aduh saya benar-benar mengalami peristiwa ini, peristiwa ini, peristiwa ini. Kadang-kadang kita memang perlu dilemahkan. Kenapa? Supaya mata kita ini terbuka kepada jalannya Tuhan, kepada maksud Tuhan ya. Jadi saya ingin membagikan kenapa 3 hal yang tadi saya ceritakan mengenai Musa yang mencari jalan-jalan Tuhan, Petrus yang tidak mengerti pikiran Tuhan, tetapi Ayub yang sudah dilemahkan, dia akhirnya bisa melihat ya sebenarnya Tuhan itu sekarang saya memandang Tuhan dengan mata saya sendiri. Suatu peristiwa dalam hidup kita kalau kita masuk dalam proses Tuhan itu adalah sebetulnya ada satu hamba Tuhan bilang begini, Tuhan katakan bahwa kita baca aja ya, 2 Korintus 12 ayat 9b. 2 Korintus ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna ya. Nah, Ayub itu sudah dilemahkan, sehingga dia melihat sebenarnya kuasa Tuhan yang hebat itu dalam hidupnya. Ditutup aja Feby ya. Nah jadi kadang-kadang kita itu perlu dilemahkan. Kenapa? Untuk supaya kita ini melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu bekerja di dalam kita. Cuman yaitu tadi seperti yang Feby bilang, kita ini hidup di dunia yang sangat multimedia itu sangat banyak sekali, ada baiknya tapi banyak meracuni ya. Jadi kita ini hidup di mana rasanya tuh menolak segala kelemahan. Kalau bisa orang lihat saya tuh hebat, orang lihat saya tuh kuat. Kalau bisa mungkin saya dipuji dan sebagainya. Itu terpancing ya kadang-kadang anak Tuhan untuk ke sana. Tapi saya bersyukur bahwa tadi Feby udah mengingatkan kita semua supaya kita berhati-hati di waktu ini karena semua kesombongan yang kita punya ya, yang ada pada kita, kalau itu tidak dibabat habis, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan itu sia-sia. Dia itu tidak akan lihat apa yang kita kerjakan dengan motivasi yang tidak baik ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita betul-betul mengerti jalan Tuhan, maksud Tuhan, dan kita mengerti pikiran Tuhan. Kalaupun kita dilemahkan sekalipun juga ada satu hamba, justru kita bersyukur dalam kelemahan. Kenapa? Karena kita justru akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Ya, nah, jadi ada satu hamba Tuhan, dia katakan begini ya, ada satu misteri besar dia bilang dari dulu nabi-nabi zaman dulu dia bilang. Mereka ingin melihat, dia bilang, zaman bagaimana kita hidup hari ini. Dia bilang ingin melihat bagaimana misteri bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Jadi tadi ada ayat dalam Kolose 3 bahwa kita ini hidup tersembunyi dalam Kristus. Itu adalah suatu misteri besar dulunya ya. Di perjanjian lama sampai kepada akhir zaman ini, mereka ingin melihat bagaimana itu terjadinya bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Kristus itu ada di dalam ibu-ibu dan saya ya. Jadi begitu hebatnya sebenarnya misteri ini ya. Jadi kita melakukan sesuatu misalnya dalam pelayanan dan sebagainya, bukan kita lagi. Tapi karena Kristus ada di dalam kita ya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi begini. Suatu hari itu ada seorang ibu sedang hamil, dia pergi ke Singapura ya. Nah, setelah anak yang dikandungnya itu lahir dan sudah berumur 5 tahun, orang tuh bertanya kepada anak ini, kamu pernah pergi ke Singapura enggak? Dia bilang belum, dia bilang saya belum pernah pergi. Betul, secara pribadi dia belum pernah pergi, tapi sebenarnya secara fakta dia pernah pergi dengan ibunya waktu masih dikandung ya. Jadi saya harap kita mengerti ya mengenai ilustrasi ini. Artinya apa? Tuhan Yesus itu
Dia itu sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan iblis ya. Nah, dia sekarang tinggal di dalam kita. Jadi sebenarnya kita sama dengan Kristus. Kita ini sudah mengalahkan iblis. Kita ini memerintah bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan katakan bahwa kita ini lebih dari pemenang ya. Ada satu kuasa di dalam kita yang bekerja, yaitu Kristus yang membuat kita hari ini apa? Menang atas dosa dan maut. Kita ini anak dari Bapa yang Maha Tinggi ya. Kita memiliki kuasa atas musuh kita. Kita lebih dari pemenang, katanya dikatakan gitu. Seperti Kristus, begitulah kita. Nah, apa yang Kristus kerjakan, itulah yang kita kerjakan. Jadi, bagaimana kita mengalahkan ketakutan? Selama kita tidak melihat misteri ini, bagaimana Kristus di dalam kita, bagaimana berkuasanya Kristus di dalam kita, kita mungkin tidak akan bisa mengalahkan kekhawatiran. Karena iblis itu selalu membohongi. Dia akan satu hal aja yang kita perbuat tidak berkenan, dia langsung akan bilang begini kepada kita. Apa? Kristus di dalam kamu. Perbuatanmu aja kayak gitu. Nah, kita ini menang atas dosa dan berkuasa itu bukan karena kita kerjakan. Tapi seperti anak tadi yang dikandung, dihamil, dikandung ibu, seperti itulah sebenarnya Tuhan merubah kita atau kita ini diimpartasi oleh Tuhan seperti itu. Jadi seperti Kristus begitulah kita, bukan karena apa yang kamu perbuat, tapi karena apa yang Kristus perbuat ya. Jadi luar biasa, sebenarnya ada satu lagi yang luar biasa adalah Tuhan Yesus itu pernah mati dan dia juga bangkit ya. Nah, kuasa kebangkitan ini juga bekerja di dalam kita ya. Ada satu kesaksian saya waktu itu ngisi di LOF Jakarta DKI 3, ada seorang ibu bersaksi begini, dia bilang, saya ini saya udah menikah dan saya punya anak satu laki-laki. Dia bilang apa maksudnya anak tunggal ya. Nah, anak saya katanya umur 12 tahun, laki-laki, tiba-tiba satu hari dia pergi ke kamar mandi, tahu-tahu meninggal katanya gitu. Dia cerita nih bersaksi. Terus udah gitu dia bilang suami saya 4 tahun yang lalu dia bilang divonis oleh dokter gagal ginjal. Jadi setiap minggu dia bilang 2 kali suami saya harus cuci darah. Dia bilang. Nah kemarin ini waktu saya bicara sama dia tuh kira-kira hampir 2 bulan yang lalu, suaminya lagi cuci darah, ya biasa di rumah sakit ketemu banyak orang. Setelah itu kena COVID, coba bayangin. Jadi udah suaminya kena COVID, dia nggak tahu. Jadi akhirnya suami istri ini tinggal berdua, dua-duanya kena COVID. Nah, akhirnya mereka pergi ke rumah sakit penuh waktu itu. Dia bilang, saya ditolak. Dia bilang, ibu cari rumah sakit lain. Akhirnya dia bilang, saya mesti kemana? Dia bilang, saya nggak tahu harus kemana. Dia bilang, akhirnya kita nunggu di situ lama. Akhirnya dia bilang, udah ibu boleh masuk 1 orang. Terus dia bilang, karena suami saya ada komorbid, dia bilang, saya kasih suami saya dulu masuk. Langsung masuk ICU karena dia bilang napasnya udah sesak. Nah dia sendiri dia bilang masih duduk di situ dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya rumah sakit itu juga kasihan dia sampai merengek-rengek, aduh tolonglah supaya saya di sini, supaya saya bisa bareng sama suami saya kata dia bilang. Akhirnya rumah sakit ya udah diizinkan jadi dua-dua masuk ICU. Saya kadang-kadang berpikir ada orang ya bisa mengalami seperti itu. Akhirnya dia bilang saya dirawat sampai 3 minggu di rumah sakit itu. Suami saya dia bilang dari ICU masih belum keluar waktu itu. Tapi dia bilang gini, tapi dia bilang saya sukacita nggak pernah hilang. Saya kaget loh. Sukacita saya nggak pernah hilang dia bilang. Jadi saya tuh kalau sebenarnya nyanyi terus dia bilang. Sampai susternya waktu datang bilang begini, ibu senang nyanyi ya katanya. Jadi waktu ibu nyanyi kita ikut goyang-goyang kepala loh katanya gitu. Coba sebenarnya apa ini yang bekerja? Itu adalah kuasa kebangkitannya Kristus bekerja di dalam ibu ini. Betul-betul tidak terkalahkan. Padahal dia betul-betul sedang menderita. Dia bilang, ya itu dia bersaksi, dia bilang, saya heran. Dia bilang, kenapa sukacita di dalam saya itu bisa nggak hilang? Nah, saya ingin bagikan kepada ibu-ibu hari ini apa? Kuasa misteri bahwa Kristus di dalam kita dan kuasa kebangkitannya yang hebat itu bekerja di dalam kita, ibu-ibu. Tanpa kita sadar, dia bekerja dan selalu bekerja. Ya. Kenapa tiba-tiba misalnya dalam satu waktu,
aduh saya kok lemas banget. Tiba-tiba dalam beberapa jam kemudian, oh kok hilang ya, kok ada sukacita. Siapa itu yang bekerja? Itu adalah kuasa kebangkitan di dalam kita yang bekerja. Jadi kalau ibu-ibu sedang khawatir, ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tahu Engkau di dalam saya. Ini misteri besar yang diinginkan oleh banyak nabi-nabi yang dulu, itu adalah misteri bahwa Kristus di dalam saya. Tuhan, tolong biar kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kita. Bekerja di dalam kita, ibu-ibu. Nah, ada satu kesaksian lagi ya. Ada satu keluarga ini. Dia sangat miskin. Kalau ini dia miskin. Jadi suami istri miskin dan punya banyak anak, anaknya masih banyak yang ikut dia, tapi papahnya itu juga gagal ginjal dan sudah harus cuci darah itu 3 kali dalam 1 minggu. Nah ini gara-gara cuci darah kena juga COVID. Nah karena dia cuci darah nggak sendiri, diantar sama anaknya kena COVID. Akhirnya istrinya yang ngurus di rumah kena COVID juga. 3 di rumah itu kena COVID. Bayangin, udah nggak ada uang, nggak ada penghasilan ya. Saya sampai bingung, aduh gimana ini orang, siapa yang ngurusin makannya maksudnya. Tahu nggak Ibu, sembuh 3-tiganya. Yang kena gagal ginjal pun sembuh 3-tiganya. Kenapa? Saya sampai bingung. Ini misteri besar ini apa? Karena di dalam setiap orang percaya ada kuasa yang namanya kuasa kebangkitan. Yang tidak terkalahkan oleh apapun juga. Jadi hari-hari ini kita menghadapi begitu banyak tantangan, tapi satu, kenali jalan Tuhan. Kedua, jangan bangga dengan apa yang kita kerjakan, tapi lebih banyak merendahkan diri, bertanya kepada Tuhan, Tuhan biar pikiranmu menjadi pikiran kita. Dan kalau kita sedang menghadapi kelemahan atau dilemahkan, jadilah seperti Ayub yang mengatakan bahwa imanku yang akan melawan semua pikiran-pikiran yang jahat. Dan kuasa kebangkitan di dalam kita itu bekerja. Itu sebabnya mengapa pada satu hari ya saya juga lagi dialog sama Tuhan, karena waktu itu baru meninggal nih teman dekat kita, hamba Tuhan ya. Saya ngomong, Tuhan nih gimana ya sebenarnya, kok banyak hamba Tuhan juga yang dipanggil maksudnya seperti ini ya. Terus Tuhan nggak jawab apa-apa, dia kasih saya firman ini di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Feby tolong. Ya, dikatakan begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu itu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit atasmu. Jangan ditutup dulu tadi ya. Jadi Tuhan mau kita ini sekarang bangkit justru, ibu-ibu. Jangan kita menjadi lemah karena iblis membuat kita menjadi takut dan kita seperti terbelenggu. Justru Tuhan mau katakan ke kita, bangkit jadilah terang ya. Kenapa? Karena ada kemuliaan Tuhan atas kita. Ada Kristus di dalam kita. Ada kuasa kebangkitan di dalam kita. Ada kuasa di dalam kita ya untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengikat dan melepaskan ya. Tuhan beri kepada kita semuanya kuasa itu. Dan dikatakan sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Iyalah. Sekarang kita lihat ya, di mana coba orang bisa lari? Kita mau lari kemana ya? Dulu ada kerusuhan di sini, orang berbondong-bondong, udahlah Singapura dan sebagainya. Sekarang mau kemana? Kita udah nggak bisa kemana-mana ya. Semua bangsa ya mengalami yang namanya kegelapan ya. Tapi jangan salah, terang Tuhan itu ada di dalam kita. Kemuliaan Tuhan itu ada di dalam ibu-ibu dan saya ya. Jadi kalau hari ini saya katakan bahwa tema kita mengenai bahwa bagaimana mengalahkan kekhawatiran. Kalahkanlah kekhawatiran itu dengan firman. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah firman ya. Kristus itu adalah firman. Kalau Kristus di dalam kita, berarti firman di dalam kita. Kristus itu adalah firman yang hidup. Jadi semua yang kita baca itu adalah Kristus ya. Kita memakai firman itu untuk menghancurkan segala yang namanya ketakutan. Nah, siang hari ini ibu-ibu, mari ya kita sadari ini bahwa jangan menganggap bahwa kita ini orang yang lemah ya, atau kita ini orang yang takut atau orang yang bimbang.
Saya percaya nih ibu-ibu semua nih kalau disuruh bersaksi, justru di tahun pandemik ini banyak ibu-ibu yang mengalami yang namanya luar biasa berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Semua yang baik datang kepada kita. Amin. Tapi lebih dari itu, biarlah kita pakai kesempatan kita itu untuk menjadi terang menerangi dunia yang gelap ini ya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu. Eva boleh tolong disapa Ibu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Saya selalu diberkati oleh setiap firman Ibu. Aduh, kangen banget udah tahun ya Bu. Iya. Udah setahun. Dulu saya 2012 ya